게 있어가지고. Halo teman-teman Story Nema, udah boker? Seperti biasa, buat kalian yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin Drakor To Be Continued part terakhir. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa klik link yang ada di deskripsi ya permen. Nah, gimana aksi dan keseruannya? Langsung aja deh, tarik nafas dalam-dalam dan bumper dulu. Sebelumnya, Daeyerom kena gibeng salah satu begundal sampai jatuh, sedangkan Enwo sedang berlari menuju lokasi mereka. Akhirnya, mereka berakhir di kantor polisi. Karena bosan dan gak terima kalau para berandalan itu dibebaskan sedangkan mereka ditahan, Yerom protes tuh ke petugas. Malah dia yang ganti kena damprat petugas Tambun. Dan dia pun langsung duduk cantik. Untung aja, Enwo akhirnya datang dan menjamin kebebasan mereka dengan pengaruh ayahnya. Yerom sempet ngeluh sih gara-gara Enwo gak datang-datang, tapi Daerin segera ngingetin dia buat minta maaf ke Enwo. Karena tingkah manja dari Daeyerom yang gemesin bingit, alhasil suasana yang udah tegang pun jadi ceria kembali. Pas udah di rumah, Arin mulai mengingat kembali kejadian sebelumnya saat dia ngobrol sama MJ. Pas lagi kusuk-kusuknya nyimpulin kalau mungkin dugaannya benar jika MJ datang dari masa depan, lah kok si abang kampret tiba-tiba nyelonong masuk ke kamarnya cuman buat nyuruh Arin nebak klub mana yang bakal menang dalam pertandingan bola antar. Madesu amat nih babang. Besok paginya Arin nyapa Moonbin yang juga baru nyampe sekolahan nih men. Ngobrol-ngobrol bentar deh tuh. Mental Moonbin mendadak ngedrop pas Arin lagi-lagi nganggep dia cuma temen. Arin masih linglung tuh, sampai pas Moonbin udah pergi, baru deh Arin mengingat semua kenangan di mana Moonbin emang selalu nunjukin perasaan spesial ke dia. Dia pun tersenyum manis dan langsung nyusul Moonbin sambil noyor dia. Sesampainya di kelas, para muda-mudi ini langsung asik rumpi nih men. Mereka kelihatan asik ngomongin soal pertemanan mereka. Kedekatan Arin dan Moonbin pun gak luput dari bibir nyinyir si Yerom. Sampai kemudian Moonbin pengen dengerin hasil lagu baru Enwo. Dengerin bareng-bareng deh tuh. Yang lain sih kelihatan suka banget sama lagu baru Enwo, tapi nggak diduga MJ tiba-tiba nunjukin sikap aneh. Lagi-lagi dia ngomongin soal masa depan, di mana lagu Enwo di masa depan bukan yang ini. Tentu aja yang lain bingung dong. Lalu Arin segera mengajak MJ untuk ngobrol berdua. Nah, saat itu MJ cukup shock pas dengar pengakuan Arin kalau dia juga datang dari masa depan. Terus mereka pun ngebahas soal kejadian di mana ingatan Enwo dan Jinjin yang mendadak hilang secara aneh. Jadi setelah malam harinya bertemu dengan Arin dan saat itu terjadi hujan lebat dengan suara petir yang menggelegar. Besoknya ingatan mereka berdua tiba-tiba hilang. Mereka pun melanjutkan obrolan di lorong sekolah, di mana Arin cerita ke MJ kalau nggak cuma sekali dia kembali ke masa lalu, tapi 3 kali. Dan setiap kali dia kembali ke masa lalu itu selalu berbeda dengan masa lalu sebelumnya. Lalu Arin meminta MJ untuk membantunya saat nanti badai tiba. Di tempat lain, yang lain lagi ngumpul mau nyiapin lagu baru mereka nih ceritanya. Tapi mereka cukup bete tuh karena Arin sama MJ nggak datang-datang. Lah kok tiba-tiba mereka udah nongol aja. Saat Moonbin nanya mereka kemana aja, MJ sama Arin kompakan bilang kalau mereka sedang mempersiapkan masa depan mereka semua. Ngedengar itu, mereka pun cengar-cengir kegantengan dan pertunjukan kecil-kecilan pun dimulai. Karena takut kena copyright, jadi skip aja deh ya. Yang jelas, ngeliat kalau banyak yang demen sama lagu baru Enwo dan gengnya, seniornya langsung syirik tuh men. Dia langsung cabut terus ngamuk-ngamuk tuh ke membernya yang lain. Kasian. Malamnya, Arin ketemuan sama MJ di base camp. Mereka ingin memulai rencana masa depan mereka. Di depan komputer, Arin mulai ngejelasin ke MJ kronologi gimana Enwo sama Jinjin akhirnya kehilangan ingatannya. Dan saat kilatan petir mulai menampakkan diri, mereka pun cecelingukan dan gelap pun datang. Bangun-bangun, Arin udah bersandar pada kaki mulus Daeyerom di depan sebuah gedung dengan linglung men.
Mereka pun akhirnya masuk gedung dan di sana terlihat banyak sekali muda-mudi kayak mau nonton konser gitu. Nggak lama, Jerome menelpon seseorang buat ngasih tahu kalau dia udah nyampe. Ternyata yang ditelepon itu MJ, men. Begitu MJ manggil mereka, seketika Dede Gemes yang lain langsung heboh tuh, men. Dalam perjalanan, MJ mulai sok-sokan tebar pesona tuh ke Jerome. Dan usut punya usut, ternyata saat ini mereka udah di masa depan di mana boyband mereka udah mau debut, men. Arin seneng dong boyband mereka akhirnya bisa debut beneran. Tapi pas mereka lagi jalan menuju ruang ganti, tiba-tiba Arin terjatuh dan bangun-bangun udah di dalam kelas lagi, men. Auto bulet nih ceritanya. Arin bingung dong, dia ngerasa kalau mungkin tadi cuma mimpi. Pas dia keluar kelas, lah kok dia dikagetin sama MJ. Arin mulai mancing-mancing MJ soal kejadian kemarin. Ngedenger itu, MJ malah bingung. Nah, pas Arin ninggalin MJ, lah kok MJ malah ketawa ngiki, men. Bau-bau kayak pas ngerjain cincin dulu nih. Begitu nyampe ruang latihan, ternyata teman-temannya lagi galau gara-gara lagu yang mereka daftarin dianggap plagiat sama panitia. Dia nyoba nenangin nyalain, tapi kayak biasa, Moonbin mulai panas dan mau ngasih pelajaran ke senior kampretnya, tapi masih dicegah sama Jinjin. Ternyata lagu mereka udah dibajak dan didaftarin duluan tuh sama si senior kampret. Dan lagi-lagi, MJ ngasih tahu mereka kalau emang bukan lagu itu yang mereka tampilin buat pentas. Mereka pun langsung nyuruh MJ agar nggak main-main sama kejadian ini. Terus Arin langsung ngajak MJ buat ngobrol dua mulut. Dan ternyata MJ emang beneran cuma ngerjain Arin doang, men, tadi. Faktanya, dia nggak kehilangan ingatannya. Dia juga ngasih tahu ke Arin kalau sebelum pergi ke masa lalu, Eunwoo pernah bilang ke dia kalau Eunwoo sebenarnya udah nyiapin lagu untuk album mereka. Seketika, Arin langsung keinget kejadian di malam sebelum Eunwoo hilang ingatan. Saat itu, Eunwoo kelihatan gemes banget gara-gara lampu mati dan proyeknya belum sempet kesimpan di komputer. Dan akhirnya, MJ pun menemukan titik terang bahwa lagu-lagu Eunwoo sebenarnya ada di ruang latihan mereka. Di sisi lain, si senior kampret nyamperin Eunwoo sama gengnya tuh, men. Dan bisa ditebak, dia datang ke sana cuma pengen manas-manasin Eunwoo sama gengnya. Terjadilah perang bacot tuh di depan. Yang intinya, si senior kampret menang bacot karena dia udah nemuin cara buat ngebawain lagu yang dia colong dan mengganti seluruh personilnya dengan cewek. Tentu aja, ekspresi Eunwoo langsung sapet tuh, men. Di tempat lain, MJ sama Arin udah nyampe di ruang latihan mereka. Mulai deh tuh nyari-nyari file lagu yang udah dibikinin sama Eunwoo. Awalnya sih mereka kebingungan, tapi akhirnya jackpot. Mereka berhasil nemuin tuh project, man. Abis itu mereka langsung demoin ke member lain. Dan begitu kelar muter, Eunwoo malah shock gak percaya tuh kalau lagu itu dia yang bikin. Yang lain juga kelihatan gak percaya gitu. Tapi akhirnya Jinjin nyadar, apa jangan-jangan apa yang selama ini MJ bilang soal masa depan itu beneran. Karena yang lainnya masih bingung, Arin mulai nyeritain semuanya satu persatu, termasuk soal ingatan Eunwoo dan Jinjin yang hilang kapan hari. Mereka pun mulai ngeh, tapi pas Moonbin penasaran soal klaim plagiat seniornya, Arin bilang kalau dulu gak ada kejadian kayak gitu. Jadi saat ini banyak kejadian yang berubah dari masa lalu. Tapi mereka cukup seneng karena setidaknya mereka tahu kalau mereka akan sukses di masa depan. Jadi sekarang hanya tinggal berusaha dengan keras lagi. Di tempat lain, si senior kampret lagi latihan bareng girl band yang isinya dedek gue mes semua, men. Memang jadi pengen jilatin. Rambutnya itu loh, kayak kembang gula. Kebetulan cewek Sanha sama temennya lagi nonton juga sih. Tapi mereka baru ngeh kok lagu yang mereka bawain itu mirip banget sama lagu boybandnya Sanha. Alhasil si Dede Imut nyariin Sanha dong. Dia cukup melongo tuh pas ngelihat respon Sanha yang santuy banget. Yang jelas si Dede Imut malah jadi penasaran tuh sama lagu baru yang udah disiapin sama Eunwoo. Dan si Dede Imut satunya mulai salting tuh pas diliatin sama Rocky. Lah kok tiba-tiba Alah, Nora. Sore harinya, mereka ngumpul di basecamp mereka buat nyelesain project lagu baru Eunwoo. Tapi Eunwoo sama MJ masih buntu tuh di part terakhir. Pas Arin pengen ngebantu inget-inget lagunya, kebetulan Jerome nelpon. Disamperin deh sama Arin. Jalan bareng deh tuh duo dedek gemes kesukaan Nema sambil gibahin Cak Seto. Di sisi lain, lagu terbaru Eunwoo akhirnya udah jadi, men. Besoknya, mereka mulai latihan tuh di ruang latihan sekolah. Pokoknya, mereka mulai kerja rodi buat gantiin waktu mereka yang udah terbuang.
Hari-hari mereka habiskan buat latihan, boker, latihan lagi, boker, gitu terus pokoknya. Sampai tibalah hari penentuan. Bu guru wali kelas mulai ceramah ke mereka. Dia juga senang kalau boyband mereka bisa kembali utuh dan udah bisa saling percaya lagi. Jadi, semangat ya anak-anak. Singkat cerita, panggung udah siap dan seleksi pun dimulai. Tim senior kampret duluan nih yang tampil. Aduh, pening-pening amat. Mau bilang kayak Bini Nema tapi takut fitnah. Di sisi lain, MJ dan yang lain mulai menyentuhkan spirit mereka. Tapi ada yang aneh men. Pas MJ lewat di depan cermin itu kayak kedistorsi gitu men. MJ noleh buat mastiin dong. Tapi bodo amat. Giliran mereka nih sekarang yang tampil. Yang jelas mereka tampil dengan penuh penghayatan, totalitas, antusias, obesitas, dan cukup menghibur Bini Nema lah ya. Oke, kita sepakat kalau penampilan mereka sukses aja deh. Pas udah di rumah, Arin duduk sendirian di depan laptopnya sambil nge-upload video penampilan mereka tadi. Karena gundah mikirin hasil seleksi, dia ketiduran tuh men. Dan tepat saat video itu berhasil di-upload, tiba-tiba listriknya biarpet men. Dan kita dibawa maju ke saat dimana mereka mau debut tuh men. Begitu Arin bangun, dia shock tuh lihat kondisi ruang TV kok tumben bersih amat. Dia makin terkejut pas ngeliat abang kampretnya tiba-tiba rapi dan lumayan ganteng lah ya. Karena abangnya buru-buru dan dia juga buru-buru, berangkatlah Arin nyegat taksi menuju ke gedung tempat debut boyband mereka. Di tempat debut, yang lain udah pada prepare dan penuh semangat tuh men. Tapi muka MJ itu loh, kayak gak percaya sama sesuatu gitu. Bahkan dia sempat gerutu apa dia balik lagi. Ngedengar itu, Jinjin penasaran dong. Tapi Bu Manajer tiba-tiba nongol. Abis Bu Manajer keluar, MJ masih penasaran tuh dan nanya ke Jinjin. Tapi dia nggak dapat petunjuk apa-apa. Dia bingung, kalau emang ini mimpi, kok bisa nyata banget? Terus HP-nya bunyi, dan itu panggilan dari Yerom yang udah nyampe di depan gedung. Disamperin deh sama MJ. Terus kalian pasti inget sama kejadian ini tadi men. Cuman bedanya, Arin nggak jadi jatuh di sini. Begitu masuk ruangan, Yerom langsung terpukau tuh ngelihat Moonbin dan langsung main peluk aja. Lah kok si MJ histeris tuh pas ngedenger kalau Yerom jadiannya sama Moonbin, bukannya sama dia. Dengan senyum diabetesnya, Arin bilang ke MJ kalau masa depan disiapkan gak cuman buat satu orang doang. Seketika MJ menyadari kalau Arin ternyata juga udah kembali ke masa depan. MJ pun seketika merinding dan tak percaya kalau ini ternyata bukan mimpi. Laki-laki sambil ngelempar senyum diabetesnya, Arin ngasih jalan buat MJ untuk menyongsong masa depan yang cerah. Karena dongeng udah tamat. Gak rela sih harus ninggalin Arin sama Yerom, tapi apa daya. Tunggu dongeng lainnya ya men. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat daripada telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.